Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan gas buang industri karbon dioksida untuk syngas penggerak turbin gas sebagai solusi dari global warming. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Winda Suci Handayani, NIM 20317100059 dan dosen pengampu Ibu Oki Putri Prastuti. Adapun outline pembahasan pada kali ini, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua ada gagasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Gas karbon dioksida merupakan suatu senyawa kimia yang terdiri dari dua atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan sebuah atom karbon. Selanjutnya yaitu manfaat dari gas karbon dioksida, yaitu berguna saat proses fotosintesis pada tumbuhan, di mana karbon dioksida bereaksi dengan air dan dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil akan menghasilkan oksigen dan karbohidrat berupa C6H12O6. Selanjutnya, kerugian atau dampak dari gas CO2 yaitu timbulnya efek rumah kaca, di mana sinar ultraviolet yang seharusnya dipantulkan menuju keluar bumi tidak dapat keluar dikarenakan tingginya gas karbon dioksida. Selanjutnya, yaitu penyebab dari gas CO2 atau sumber dari gas CO2 dapat berasal dari kebakaran hutan ataupun aktivitas pada industri. Selanjutnya, yaitu dampak dari gas rumah kaca. Yang pertama, iklim yang tidak stabil. Apabila gas rumah kaca sudah terlalu banyak, maka dapat menyebabkan iklim menjadi tidak stabil. Suhu di bumi ketika memasuki musim kemarau atau musim dingin dapat menjadi sangat ekstrim. Yang kedua, yaitu meningkatnya suhu bumi. Gas yang terlalu banyak di atmosfer dapat menyebabkan terperangkapnya panas matahari di bumi. Gas tersebut menyebabkan suhu bumi akan meningkat sehingga ekosistem yang ada akan terganggu apabila peningkatan ini terjadi secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut dapat dihubungkan dengan meningkatnya suhu bumi, yang mana peningkatan suhu bumi ini menyebabkan es di kutub mencair. Dengan banyaknya es yang mencair, maka permukaan air laut juga akan meningkat. Selanjutnya yaitu cara mengurangi efek gas dari rumah kaca. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi berarti juga mengurangi jumlah polusi dari hasil pembakaran mesin bermotor. Yang selanjutnya yaitu membatasi penggunaan pendingin udara di rumah. Seperti yang diketahui bahwasanya pendingin udara membutuhkan suatu gas yang disebut klorofluorokarbon yang dapat membuat lapisan ozon menipis dan menyebabkan sinar matahari langsung menuju ke bumi. Kemudian, efisiensi penggunaan listrik. Dengan meminimalisir penggunaan listrik, kita dapat mengurangi efek gas rumah kaca. Cara yang dapat dilakukan yaitu mematikan lampu yang tidak digunakan ataupun mencabut alat elektronik yang tidak digunakan. Selanjutnya yaitu mengelola sampah. Pengelolaan sampah rumah tangga ataupun limbah pabrik dapat dilakukan dengan mengolah sampah menjadi kompos dan memisahkan sampah organik dan non-organik. Kemudian ini adalah data emisi gas rumah kaca di Indonesia. Sejak tahun 2000 sampai 2016 mengalami kenaikan dan juga keturunan. Adapun pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Selanjutnya yaitu gagasan, di mana gas buang industri di-capture atau ditangkap, kemudian dilakukan pemisahan dengan menggunakan membran hingga didapatkan gas H2CO ataupun syngas. Dari gas-gas yang telah dihasilkan ini dapat digunakan sebagai bahan bakar atau bahan kimia lainnya. Adapun membran yang digunakan yaitu oksigen permeable membran. Mulanya terjadi reduksi termokimia CO2, di mana CO2 akan menjadi CO dan O. Kemudian akan mengalami oksidasi parsial antara metana dan juga O, hingga dihasilkan CO plus 2H2. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, gas karbon dioksida dapat menyebabkan terjadinya global warming. Kemudian, oksigen permeable membran dapat digunakan untuk memisahkan gas buang industri.
Dan yang terakhir, hasil pemisahan gas buang industri dapat digunakan sebagai syngas untuk menggerakkan turbin gas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.